Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, hari Senin, mengawali ibadah kita, mengawali aktivitas kita. Sebelumnya kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan dibacakan nanti. Sebelumnya kita berdoa. Bapa Sorga Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kalau pagi hari ini Engkau bangunkan dari tempat tidur kami. Kami juga bersyukur Tuhan karena Tuhan beri nafas kehidupan dan kesehatan. Pada hari ini, pagi ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkaulah yang menguatkan, Engkaulah juga yang menyuarakannya. Kami siap mendengarkan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini yang tertulis dari 1 Tesalonik 5 ayat 18, demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan sangat menyenangi kita semua, anak-anak Tuhan yang sangat menyayangi kita. Itulah makanya dalam nasihat Paulus kepada jemaat di Tesalonik untuk mereka supaya mereka tetap kuat di dalam iman. Bermula dari ayat 12 sampai dengan ayat 22, kalau kita rangkum itu, di mana ayat 12 Paulus mengingatkan supaya mereka menghormati para pemimpin yang membawa mereka untuk mengerti tentang firman Tuhan. Itulah maka mereka jangan menganggap remeh terhadap seorang pemimpin. Dan ayat 13 sampai ke 14 adalah bagaimana mereka supaya mereka menghargai satu iman dan saling mendukung, menasihati apabila mereka mengalami satu keteledoran dalam perjalanan iman mereka. Dan ayat 15 itu juga diingatkan supaya mereka yang percaya kepada Tuhan bahwa mereka tetap jangan membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Untuk ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18 ini dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan sangat menginginkan kita supaya bagaimana kita dikehendaki dalam perjalanan hidup kita mengucap syukur. Tentu banyak hal kalau kita mengatakan apakah setiap orang mampu mengucap syukur dalam keadaan baik ataupun tidak dalam keadaan baik. Manusia cenderung melakukan ucapan syukur atau mengucapkan terima kasih hanya karena mereka mendapatkan apresiasi atau mereka mendapatkan hadiah dan bahkan yang bisa menggembirakan. Itulah yang sering dilakukan oleh manusia. Dalam firman Tuhan dikatakan tadi di ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena artinya bahwa mengucap syukur itu bukan hanya kita lakukan ketika kita mendapatkan hadiah atau apresiasi atau mendapatkan sesuatu yang menggembirakan. Bahkan ketika kita mengalami kesulitan pun, bahwa firman Tuhan mengingatkan melalui nasihat ini supaya kita tetap berani mengucap syukur. Karena bukan memilih dan bukan memilih di mana kita mengucap syukur. Oleh karena Tuhan telah hadir dalam jiwa kita. Itulah yang dikatakan tadi, juga kita baca nanti di ayat 19, janganlah padamkan roh. Karena roh itulah yang menguatkan kita, mengingatkan kita bahwa apapun yang kita hadapi dalam pergumulan hidup ini, mungkin kita mengalami kesulitan, mengalami hambatan, mungkin pekerjaan sampai sekarang belum kita ketemukan, bahkan mungkin keluarga kita sedang mengalami suatu pergumulan atau tantangan hidup oleh karena masalah yang semakin berat kita hadapi. Mampukah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan? Seharusnya kita harus tetap mengucap syukur. Itulah yang dikatakan tadi di ayat 16, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Tentu sangatlah berbanding terbalik kita mengucapkan bersukacita di dalam setiap hari, setiap saat ketika kita mengalami dirundung oleh masalah atau mungkin masalah yang paling berat, bagaimana kita bersukacita. Dan itulah yang dikatakan melalui firman Tuhan hari ini, bahwa pribadi kita dengan Tuhan itu tidak boleh kita membatasi diri.
Karena hubungan kita dengan Tuhan itu tidak mesti kita harus menghukum apa yang ada dalam pribadi kita. Karena kalau kita sering menyalahkan pribadi kita, maka hubungan kita dengan Tuhan seolah kita tidak mengakui kebesaran Tuhan di dalam diri kita. Itulah yang dikatakan tadi, nasihat oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonik, supaya mereka tetap kuat di dalam segala hal. Karena banyak tantangan yang mereka hadapi ketika itu. Dan itulah perbedaan antara orang yang selalu mengucap syukur dan senantiasa bersukacita, terlebih lagi mereka tetap berdoa, itu adalah orang yang selalu merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mengakui bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, perjalanan hidup kita sangatlah kita mengetahui apa yang sedang kita alami sampai saat ini. Mungkin keluarga lepas keluarga, banyak yang bersuka cita oleh karena mereka menerima berkat yang dari Tuhan dan mereka senantiasa tidak lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Mungkin banyak juga keluarga yang saat ini sedang bergumul, baik masalah kehidupan sehari-hari, kebutuhan kita. Mungkin pada saat ini kita mengalami yang sangat sulit, di mana kemarau panjang yang membuat kita senantiasa sangat sulit mendapatkan air bersih. Dan itu yang membuat kita kadang-kadang menjadi tidak mampu menghadapi apa yang kita alami. Tetapi yakinlah, kalaupun Tuhan memberikan cuaca yang sangat kering pada saat ini, kita harus tetap yakin bahwa ini adalah suatu di mana kita dikuatkan untuk mampu menghadapi situasi lingkungan yang saat ini. Oleh karenanya Tuhan juga salah satu apa yang kita inginkan dari Tuhan, supaya tetap bersabar dan mengucap syukur. Itulah firman Tuhan pada hari ini, supaya kita menjauhkan kesombongan. Karena orang-orang yang tidak mampu mengucap syukur itu sering menimbulkan rasa berlebihan, sehingga apa yang dia dapat, apa yang dia terima itu hanya sebagai hak dan kewajiban semata yang dia terima dari Tuhan. Dan dia seolah menganggap bahwa layak dia menerimanya. Tetapi orang yang rendah hati adalah orang yang senantiasa mengucap syukur dan menganggap tidak layak menerima apa yang dia terima saat ini. Oleh karena itu, firman Tuhan sangatlah baik untuk kita pada saat ini, supaya kita tetap datang ke hadapan Tuhan dan tetap membaca firman Tuhan, dan kita merenungkan apa yang harus kita lakukan, supaya Tuhan tetap mengkehendaki apa yang kita lakukan dalam perjalanan hidup. Bapak Ibu yang terkasih, pagi hari ini tentu banyak yang harus kita hadapi. Mungkin menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab dalam keluarga. Mungkin ada keluarga yang sedang terbaring, masih dalam situasi perawatan oleh para medis. Kita tetap sabar. Karena di dalam itu pun kita harus mengucap syukur. Karena Tuhan menunjukkan jalan buat kita, untuk kita diberikan yang terbaik untuk masa depan, untuk kehidupan kita. Oleh karena itu pagi hari ini mengawali kegiatan kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan waktu untuk bersekutu di dalam Tuhan. Semoga dalam firman Tuhan, semoga kita mampu dikuatkan dan mampu merendahkan hati untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Oleh karena firman Tuhan adalah ya dan amin, dan kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah kami, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan mengawali pagi hari ini. Pada hari Senin ini Engkau berikan kekuatan untuk melakukan aktivitas kegiatan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga bersyukur karena Tuhan beri waktu buat kami bersekutu lewat firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam iman dan percaya kami kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapa, biarlah kami tetap kuat di dalam perjalanan hidup kami dengan semangat yang Tuhan berikan melalui kuasa pimpinan Roh Kudus-Mu. Tuhan, berikanlah kekuatan buat kami, anak-anak-Mu yang sedang mengawali untuk belajar sekolah. Tuhan sertai mereka, tuntun dan bawalah mereka dalam ketekunan untuk belajar untuk masa depannya. Baik yang juga anak kami yang sedang bekerja, Tuhan Engkau tuntun dan Engkau jagai mereka sehingga mereka bekerja dengan produktivitas yang baik dan untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat keluarga yang saat ini mungkin ada yang terbaring oleh karena penyakit
dalam tubuh mereka. Tuhan, Engkau berikan kesabaran. Karena Tuhan berproses melalui para medis dan apapun yang mereka konsumsi melalui obat, Engkau berkati sehingga mampu menyembuhkan penyakit. Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan kami sebagai orang yang percaya, dalam sikap kami meyakini bahwa kekuatan kami hanya di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh karenanya kami tetap bersyukur dalam segala hal, supaya kami menjalani hidup ini dengan rendah hati. Kami puji muliakan nama-Mu Bapa, kami tetap melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami sembah Engkau dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.